Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Lingzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram, seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang bus nomor ke-47, tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Lingzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis, pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu, bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya. Dari arah yang tak bisa ia lihat, ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar, tapi di belakang pantulan itu ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras, halusinasi, gumamnya pelan. Kerang saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar, tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya hatu berputar. Suara logam beradu. Kak PK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu gelap, Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lengget-lengget ambulans yang bergerak cepat. Lampu berdenyut di atas kepalanya. Suara sirine terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan, wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. "Dok, ada anak?" Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh, lalu mengernyit. "Anak apa panjang?" Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum, mulutnya terbuka perlahan, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. "Akhirnya, kau bangun." Suara itu terdengar langsung di kepala Lin Yao. "Kami sudah menunggu monitor." Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis, bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar, tapi ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama, namun tepat di antara kedua alisnya ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan menyentuh dahinya, dan pada detik itu sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit cairan hitam menetes perlahan, membentuk wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh. Saat ia menatap kembali cermin itu, ia melihatnya. Sebuah mata tidak sepenuhnya terbuka, tidak sepenuhnya tertutup. Terletak di dahinya mata,
yang memandang dunia dengan kebencian, rasa lapar, dan kesedihan yang tak terukur mata ketiga. Sejak malam itu, Lingzhou mulai berubah. Linuo mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Seorang perawat yang berjalan tanpa kaki, Posion Yang, berbicara dengan kursi kosong, bayangan hitam yang berkumpul di sudut bangunan lama, dan yang paling mengerikan, mereka semua melihatnya kembali. Dia bisa melihat kita, segelnya retak. Pemilik baru telah bangun. Bisikan itu mengikuti Lin Yao kemanapun ia pergi. Pagi hari, berita lokal menyiarkan kabar aneh. Seorang pria melompat dari gedung perkantoran sambil tertawa, berteriak bahwa mata di langit memanggilnya. Di distrik selatan, satu keluarga ditemukan duduk melingkar, menatap dinding kosong selama 2 hari tanpa makan. Kota masih berfungsi, namun kewarasannya mulai terkikis di atap rumah sakit. Saat matahari terbit dengan cahaya pucat, Lin Yao berdiri sendirian, angin dingin menusuk tulang. Ia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun saat ia membukanya kembali di kejauhan, di antara gedong-gedong tinggi Lingzhou, ia melihat bayangan raksasa berbentuk mata merah yang perlahan membuka dan menutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lin Yao mengerti satu hal. Mata itu tidak seharusnya terbuka. Dan ketika ia terbuka, kota ini tidak akan pernah sama lagi. Pagi di Lingzhou datang tanpa kehangatan. Langit kelabu menggantung rendah, seolah matahari enggan menampakkan diri sepenuhnya. Udara terasa berat, lembab, dan penuh tekanan tak kasat mata. Orang-orang tetap berangkat kerja. Kendaraan tetap memenuhi jalanan. Tokoh-tokoh tetap membuka pintu. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Linyo berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah ragu, jaket tipisnya terasa tidak cukup menahan dingin yang merayap ke tulang. Semalaman, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mata merah itu kembali muncul, menatapnya dari kegelapan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia lihat hanyalah trauma pasca kecelakaan. Namun, kenyataan tidak memberinya kesempatan untuk menyangkal di hal tebus. Seorang wanita parubaya berdiri kaku sambil menatap kosong ke udara. Bibirnya bergerak jerok tanpa suara. Di tangnia, ia menggenggam ponsel yang layarnya sudah retak. Lin Yao tanpa sengaja melirik ke arah yang ditatap wanita itu, dan dunia kembali terbelah. Di atas kepala wanita tersebut melayang sesosok bayangan hitam dengan leher terpelintir. Rambut panjang menjuntai seperti benang basah, mulutnya terbuka tepat di atas yuban-yuban sang wanita. Seolah sedang menghisap sesuatu yang tak terlihat. Lin Yao terhuyung mundur. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Mata wanita itu membelalak. Kau bisa melihatnya kan? Suara itu para nyaris putus. Orang-orang di sekitar menoleh heran. Sebagian tertawa kecil, mengira wanita itu hanya orang gila pagi hari. Yang lain menghindar, tidak ingin terlibat. Bayangan hitam itu perlahan memutar kepalanya dan menatap Linuo. Linuo berlari. Berita mulai menyebar cepat. Media sosial dipenuhi lemas. Dengarkan aku baik-baik, kata Chin Ruyu sambil menatapnya tajam.
Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram, seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang bus nomor ke-47, tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis, pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu, bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya. Dari arah yang tak bisa ia lihat, ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar, tapi di belakang pantulan itu ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras, halusinasi, gumamnya pelan. Kerang saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar, tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya hatu berputar. Suara logam beradu. Kak PK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu gelap, Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lengget-lengget ambulans yang bergerak cepat. Lampu berdenyut di atas kepalanya. Suara sirine terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan, wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. "Dok, ada anak?" Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh, lalu mengernyit. "Anak apa panjang?" Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum, mulutnya terbuka perlahan, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. "Akhirnya, kau bangun." Suara itu terdengar langsung di kepala Lin Yao. "Kami sudah menunggu monitor." Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis, bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar, tapi ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama, namun tepat di antara kedua alisnya ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan menyentuh dahinya, dan pada detik itu sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit cairan hitam menetes perlahan, membentuk wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh. Saat ia menatap kembali cermin itu, ia melihatnya. Sebuah mata tidak sepenuhnya terbuka, tidak sepenuhnya tertutup. Terletak di dahinya mata.
yang memandang dunia dengan kebencian, rasa lapar, dan kesedihan yang tak terukur mata ketiga. Sejak malam itu, Lingzhou mulai berubah. Linuo mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Seorang perawat yang berjalan tanpa kaki, Posion Yang, berbicara dengan kursi kosong, bayangan hitam yang berkumpul di sudut bangunan lama, dan yang paling mengerikan, mereka semua melihatnya kembali. Dia bisa melihat kita, segelnya retak. Pemilik baru telah bangun. Bisikan itu mengikuti Lin Yao kemanapun ia pergi. Pagi hari, berita lokal menyiarkan kabar aneh. Seorang pria melompat dari gedung perkantoran sambil tertawa, berteriak bahwa mata di langit memanggilnya. Di distrik selatan, satu keluarga ditemukan duduk melingkar, menatap dinding kosong selama 2 hari tanpa makan. Kota masih berfungsi, namun kewarasannya mulai terkikis di atap rumah sakit. Saat matahari terbit dengan cahaya pucat, Lin Yao berdiri sendirian, angin dingin menusuk tulang. Ia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun saat ia membukanya kembali di kejauhan, di antara gedong-gedong tinggi Lingzhou, ia melihat bayangan raksasa berbentuk mata merah yang perlahan membuka dan menutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lin Yao mengerti satu hal. Mata itu tidak seharusnya terbuka. Dan ketika ia terbuka, kota ini tidak akan pernah sama lagi. Pagi di Lingzhou datang tanpa kehangatan. Langit kelabu menggantung rendah, seolah matahari enggan menampakkan diri sepenuhnya. Udara terasa berat, lembab, dan penuh tekanan tak kasat mata. Orang-orang tetap berangkat kerja. Kendaraan tetap memenuhi jalanan. Tokoh-tokoh tetap membuka pintu. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Linyo berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah ragu, jaket tipisnya terasa tidak cukup menahan dingin yang merayap ke tulang. Semalaman, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mata merah itu kembali muncul, menatapnya dari kegelapan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia lihat hanyalah trauma pasca kecelakaan. Namun, kenyataan tidak memberinya kesempatan untuk menyangkal di hal tebus. Seorang wanita parubaya berdiri kaku sambil menatap kosong ke udara. Bibirnya bergerak jerok tanpa suara. Di tangnia, ia menggenggam ponsel yang layarnya sudah retak. Lin Yao tanpa sengaja melirik ke arah yang ditatap wanita itu, dan dunia kembali terbelah. Di atas kepala wanita tersebut melayang sesosok bayangan hitam dengan leher terpelintir. Rambut panjang menjuntai seperti benang basah, mulutnya terbuka tepat di atas yuban-yuban sang wanita. Seolah sedang menghisap sesuatu yang tak terlihat. Lin Yao terhuyung mundur. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Mata wanita itu membelalak. Kau bisa melihatnya kan? Suara itu para nyaris putus. Orang-orang di sekitar menoleh heran. Sebagian tertawa kecil, mengira wanita itu hanya orang gila pagi hari. Yang lain menghindar, tidak ingin terlibat. Bayangan hitam itu perlahan memutar kepalanya dan menatap Lino. Lino berlari. Berita mulai menyebar cepat. Media sosial dipenuhi lemas. Dengarkan aku baik-baik, kata Chin Ruyu sambil menatapnya tajam.
Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram, seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang bus nomor ke-47, tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis, pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu, bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya. Dari arah yang tak bisa ia lihat, ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar, tapi di belakang pantulan itu ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras, halusinasi, gumamnya pelan. Kerang saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar, tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya hatu berputar. Suara logam beradu. Kak PK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu gelap, Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lengget-lengget ambulans yang bergerak cepat. Lampu berdenyut di atas kepalanya. Suara sirine terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan, wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. "Dok, ada anak?" Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh, lalu mengernyit. "Anak apa panjang?" Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum, mulutnya terbuka perlahan, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. "Akhirnya, kau bangun." Suara itu terdengar langsung di kepala Lin Yao. "Kami sudah menunggu monitor." Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis, bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang, kakinya sedikit gemetar. Tapi ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama, namun tepat di antara kedua alisnya ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan menyentuh dahinya, dan pada detik itu sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit cairan hitam menetes perlahan, membentuk wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh. Saat ia menatap kembali cermin itu, ia melihatnya. Sebuah mata tidak sepenuhnya terbuka, tidak sepenuhnya tertutup. Terletak di dahinya mata.
yang memandang dunia dengan kebencian, rasa lapar, dan kesedihan yang tak terukur mata ketiga. Sejak malam itu, Lingzhou mulai berubah. Linwo mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Seorang perawat yang berjalan tanpa kaki, Posion Yang, berbicara dengan kursi kosong, bayangan hitam yang berkumpul di sudut bangunan lama, dan yang paling mengerikan, mereka semua melihatnya kembali. Dia bisa melihat kita, segelnya retak. Pemilik baru telah bangun. Bisikan itu mengikuti Lin Yao kemanapun ia pergi. Pagi hari, berita lokal menyiarkan kabar aneh. Seorang pria melompat dari gedung perkantoran sambil tertawa, berteriak bahwa mata di langit memanggilnya. Di distrik selatan, satu keluarga ditemukan duduk melingkar, menatap dinding kosong selama 2 hari tanpa makan. Kota masih berfungsi, namun kewarasannya mulai terkikis di atap rumah sakit. Saat matahari terbit dengan cahaya pucat, Lin Yao berdiri sendirian, angin dingin menusuk tulang. Ia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun saat ia membukanya kembali di kejauhan, di antara gedong-gedong tinggi Lingzhou, ia melihat bayangan raksasa berbentuk mata merah yang perlahan membuka dan menutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lin Yao mengerti satu hal. Mata itu tidak seharusnya terbuka. Dan ketika ia terbuka, kota ini tidak akan pernah sama lagi. Pagi di Lingzhou datang tanpa kehangatan. Langit kelabu menggantung rendah, seolah matahari enggan menampakkan diri sepenuhnya. Udara terasa berat, lembab, dan penuh tekanan tak kasat mata. Orang-orang tetap berangkat kerja. Kendaraan tetap memenuhi jalanan. Tokoh-tokoh tetap membuka pintu. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Linyo berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah ragu, jaket tipisnya terasa tidak cukup menahan dingin yang merayap ke tulang. Semalaman, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mata merah itu kembali muncul, menatapnya dari kegelapan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia lihat hanyalah trauma pasca kecelakaan. Namun, kenyataan tidak memberinya kesempatan untuk menyangkal di hal tebus. Seorang wanita parubaya berdiri kaku sambil menatap kosong ke udara. Bibirnya bergerak jerok tanpa suara. Di tangnya, ia menggenggam ponsel yang layarnya sudah retak. Lin Yao tanpa sengaja melirik ke arah yang ditatap wanita itu, dan dunia kembali terbelah. Di atas kepala wanita tersebut melayang sesosok bayangan hitam dengan leher terpelintir. Rambut panjang menjuntai seperti benang basah, mulutnya terbuka tepat di atas yuban-yuban sang wanita. Seolah sedang menghisap sesuatu yang tak terlihat. Lin Yao terhuyung mundur. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Mata wanita itu membelalak. Kau bisa melihatnya kan? Suara itu para nyaris putus. Orang-orang di sekitar menoleh heran. Sebagian tertawa kecil, mengira wanita itu hanya orang gila pagi hari. Yang lain menghindar, tidak ingin terlibat. Bayangan hitam itu perlahan memutar kepalanya dan menatap Lino. Lino berlari. Berita mulai menyebar cepat. Media sosial dipenuhi lemas. Dengarkan aku baik-baik, kata Chin Ruyu sambil menatapnya tajam.
Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram, seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satupun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang bus nomor ke-47, tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis, pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu, bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya. Dari arah yang tak bisa ia lihat, ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar, tapi di belakang pantulan itu ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras, halusinasi, gumamnya pelan. Kerang saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar, tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya hatu berputar. Suara logam beradu. Kak PK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu gelap, Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lengget-lengget ambulans yang bergerak cepat. Lampu berdenyut di atas kepalanya. Suara sirine terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan, wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. "Dok, ada anak?" Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh, lalu mengernyit. "Anak apa panjang?" Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum, mulutnya terbuka perlahan, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. "Akhirnya, kau bangun." Suara itu terdengar langsung di kepala Lin Yao. "Kami sudah menunggu monitor." Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis, bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar, tapi ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama, namun tepat di antara kedua alisnya ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan menyentuh dahinya, dan pada detik itu sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit cairan hitam menetes perlahan, membentuk wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh. Saat ia menatap kembali cermin itu, ia melihatnya. Sebuah mata tidak sepenuhnya terbuka, tidak sepenuhnya tertutup, terletak di dahinya mata.
yang memandang dunia dengan kebencian, rasa lapar, dan kesedihan yang tak terukur mata ketiga. Sejak malam itu, Lingzhou mulai berubah. Linwo mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Seorang perawat yang berjalan tanpa kaki, Posion Yang, berbicara dengan kursi kosong, bayangan hitam yang berkumpul di sudut bangunan lama, dan yang paling mengerikan, mereka semua melihatnya kembali. Dia bisa melihat kita, segelnya retak. Pemilik baru telah bangun. Bisikan itu mengikuti Lin Yao kemanapun ia pergi. Pagi hari, berita lokal menyiarkan kabar aneh. Seorang pria melompat dari gedung perkantoran sambil tertawa, berteriak bahwa mata di langit memanggilnya. Di distrik selatan, satu keluarga ditemukan duduk melingkar, menatap dinding kosong selama 2 hari tanpa makan. Kota masih berfungsi, namun kewarasannya mulai terkikis di atap rumah sakit. Saat matahari terbit dengan cahaya pucat, Lin Yao berdiri sendirian, angin dingin menusuk tulang. Ia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun saat ia membukanya kembali di kejauhan, di antara gedong-gedong tinggi Lingzhou, ia melihat bayangan raksasa berbentuk mata merah yang perlahan membuka dan menutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lin Yao mengerti satu hal. Mata itu tidak seharusnya terbuka. Dan ketika ia terbuka, kota ini tidak akan pernah sama lagi. Pagi di Lingzhou datang tanpa kehangatan. Langit kelabu menggantung rendah, seolah matahari enggan menampakkan diri sepenuhnya. Udara terasa berat, lembab, dan penuh tekanan tak kasat mata. Orang-orang tetap berangkat kerja. Kendaraan tetap memenuhi jalanan. Tokoh-tokoh tetap membuka pintu. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Linyo berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah ragu, jaket tipisnya terasa tidak cukup menahan dingin yang merayap ke tulang. Semalaman, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mata merah itu kembali muncul, menatapnya dari kegelapan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia lihat hanyalah trauma pasca kecelakaan. Namun, kenyataan tidak memberinya kesempatan untuk menyangkal di hal tebus. Seorang wanita parubaya berdiri kaku sambil menatap kosong ke udara. Bibirnya bergerak jerok tanpa suara. Di tangnya, ia menggenggam ponsel yang layarnya sudah retak. Lin Yao tanpa sengaja melirik ke arah yang ditatap wanita itu, dan dunia kembali terbelah. Di atas kepala wanita tersebut melayang sesosok bayangan hitam dengan leher terpelintir. Rambut panjang menjuntai seperti benang basah, mulutnya terbuka tepat di atas yuban-yuban sang wanita. Seolah sedang menghisap sesuatu yang tak terlihat. Lin Yao terhuyung mundur. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Mata wanita itu membelalak. Kau bisa melihatnya kan? Suara itu para nyaris putus. Orang-orang di sekitar menoleh heran. Sebagian tertawa kecil, mengira wanita itu hanya orang gila pagi hari. Yang lain menghindar, tidak ingin terlibat. Bayangan hitam itu perlahan memutar kepalanya dan menatap Linwo. Linwo berlari. Berita mulai menyebar cepat. Media sosial dipenuhi lemas. Dengarkan aku baik-baik, kata Chin Ruyu sambil menatapnya tajam.
Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram, seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satupun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang bus nomor ke-47, tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis, pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu, bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya. Dari arah yang tak bisa ia lihat, ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar, tapi di belakang pantulan itu ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras, halusinasi, gumamnya pelan. Kerang saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar, tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya hatu berputar. Suara logam beradu. Kak PK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu gelap, Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lengget-lengget ambulans yang bergerak cepat. Lampu berdenyut di atas kepalanya. Suara sirine terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan, wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. "Dok, ada anak?" Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh, lalu mengernyit. "Anak apa panjang?" Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum, mulutnya terbuka perlahan, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. "Akhirnya, kau bangun." Suara itu terdengar langsung di kepala Lin Yao. "Kami sudah menunggu monitor." Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis, bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar, tapi ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama, namun tepat di antara kedua alisnya ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan menyentuh dahinya, dan pada detik itu sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit cairan hitam menetes perlahan, membentuk wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh. Saat ia menatap kembali cermin itu, ia melihatnya. Sebuah mata tidak sepenuhnya terbuka, tidak sepenuhnya tertutup. Terletak di dahinya mata,
yang memandang dunia dengan kebencian, rasa lapar, dan kesedihan yang tak terukur mata ketiga. Sejak malam itu, Lingzhou mulai berubah. Linuo mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Seorang perawat yang berjalan tanpa kaki, Posion Yang, berbicara dengan kursi kosong, bayangan hitam yang berkumpul di sudut bangunan lama, dan yang paling mengerikan, mereka semua melihatnya kembali. Dia bisa melihat kita, segelnya retak. Pemilik baru telah bangun. Bisikan itu mengikuti Lin Yao kemanapun ia pergi. Pagi hari, berita lokal menyiarkan kabar aneh. Seorang pria melompat dari gedung perkantoran sambil tertawa, berteriak bahwa mata di langit memanggilnya. Di distrik selatan, satu keluarga ditemukan duduk melingkar, menatap dinding kosong selama 2 hari tanpa makan. Kota masih berfungsi, namun kewarasannya mulai terkikis di atap rumah sakit. Saat matahari terbit dengan cahaya pucat, Lin Yao berdiri sendirian, angin dingin menusuk tulang. Ia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun saat ia membukanya kembali di kejauhan, di antara gedong-gedong tinggi Lingzhou, ia melihat bayangan raksasa berbentuk mata merah yang perlahan membuka dan menutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lin Yao mengerti satu hal. Mata itu tidak seharusnya terbuka. Dan ketika ia terbuka, kota ini tidak akan pernah sama lagi. Pagi di Lingzhou datang tanpa kehangatan. Langit kelabu menggantung rendah, seolah matahari enggan menampakkan diri sepenuhnya. Udara terasa berat, lembab, dan penuh tekanan tak kasat mata. Orang-orang tetap berangkat kerja. Kendaraan tetap memenuhi jalanan. Tokoh-tokoh tetap membuka pintu. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Linyo berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah ragu, jaket tipisnya terasa tidak cukup menahan dingin yang merayap ke tulang. Semalaman, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mata merah itu kembali muncul, menatapnya dari kegelapan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia lihat hanyalah trauma pasca kecelakaan. Namun, kenyataan tidak memberinya kesempatan untuk menyangkal di hal tebus. Seorang wanita paruh-baya berdiri kaku sambil menatap kosong ke udara. Bibirnya bergerak jerok tanpa suara. Di tangannya, ia menggenggam ponsel yang layarnya sudah retak. Lin Yao tanpa sengaja melirik ke arah yang ditatap wanita itu, dan dunia kembali terbelah. Di atas kepala wanita tersebut melayang sesosok bayangan hitam dengan leher terpelintir. Rambut panjang menjuntai seperti benang basah, mulutnya terbuka tepat di atas yuban-yuban sang wanita. Seolah sedang menghisap sesuatu yang tak terlihat. Lin Yao terhuyung mundur. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Mata wanita itu membelalak. Kau bisa melihatnya kan? Suara itu para nyaris putus. Orang-orang di sekitar menoleh heran. Sebagian tertawa kecil, mengira wanita itu hanya orang gila pagi hari. Yang lain menghindar, tidak ingin terlibat. Bayangan hitam itu perlahan memutar kepalanya dan menatap Linuo. Linuo berlari. Berita mulai menyebar cepat. Media sosial dipenuhi lemas. Dengarkan aku baik-baik, kata Chin Ruyu sambil menatapnya tajam.
Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram, seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang bus nomor ke-47, tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis, pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu, bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya. Dari arah yang tak bisa ia lihat, ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar, tapi di belakang pantulan itu ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras, halusinasi, gumamnya pelan. Kerang saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar, tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya hatu berputar. Suara logam beradu. KPK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu gelap, Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lengget-lengget ambulans yang bergerak cepat. Lampu berdenyut di atas kepalanya. Suara sirine terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan, wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. "Dok, ada anak?" Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh, lalu mengernyit. "Anak apa panjang?" Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum, mulutnya terbuka perlahan, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. "Akhirnya, kau bangun." Suara itu terdengar langsung di kepala Lin Yao. "Kami sudah menunggu monitor." Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis, bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar, tapi ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama, namun tepat di antara kedua alisnya ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan menyentuh dahinya, dan pada detik itu sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit cairan hitam menetes perlahan, membentuk kuat wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh. Saat ia menatap kembali cermin itu, ia melihatnya. Sebuah mata tidak sepenuhnya terbuka, tidak sepenuhnya tertutup. Terletak di dahinya mata,
yang memandang dunia dengan kebencian, rasa lapar, dan kesedihan yang tak terukur mata ketiga. Sejak malam itu, Lingzhou mulai berubah. Linuo mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Seorang perawat yang berjalan tanpa kaki, Posion Yang, berbicara dengan kursi kosong, bayangan hitam yang berkumpul di sudut bangunan lama, dan yang paling mengerikan, mereka semua melihatnya kembali. Dia bisa melihat kita, segelnya retak. Pemilik baru telah bangun. Bisikan itu mengikuti Lin Yao kemanapun ia pergi. Pagi hari, berita lokal menyiarkan kabar aneh. Seorang pria melompat dari gedung perkantoran sambil tertawa, berteriak bahwa mata di langit memanggilnya. Di distrik selatan, satu keluarga ditemukan duduk melingkar, menatap dinding kosong selama 2 hari tanpa makan. Kota masih berfungsi, namun kewarasannya mulai terkikis di atap rumah sakit. Saat matahari terbit dengan cahaya pucat, Lin Yao berdiri sendirian, angin dingin menusuk tulang. Ia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun saat ia membukanya kembali di kejauhan, di antara gedong-gedong tinggi Lingzhou, ia melihat bayangan raksasa berbentuk mata merah yang perlahan membuka dan menutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lin Yao mengerti satu hal. Mata itu tidak seharusnya terbuka. Dan ketika ia terbuka, kota ini tidak akan pernah sama lagi. Pagi di Lingzhou datang tanpa kehangatan. Langit kelabu menggantung rendah, seolah matahari enggan menampakkan diri sepenuhnya. Udara terasa berat, lembab, dan penuh tekanan tak kasat mata. Orang-orang tetap berangkat kerja. Kendaraan tetap memenuhi jalanan. Tokoh-tokoh tetap membuka pintu. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Linyo berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah ragu, jaket tipisnya terasa tidak cukup menahan dingin yang merayap ke tulang. Semalaman, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mata merah itu kembali muncul, menatapnya dari kegelapan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia lihat hanyalah trauma pasca kecelakaan. Namun, kenyataan tidak memberinya kesempatan untuk menyangkal di hal tebus. Seorang wanita parubaya berdiri kaku sambil menatap kosong ke udara. Bibirnya bergerak jerok tanpa suara. Di tangnia, ia menggenggam ponsel yang layarnya sudah retak. Lin Yao tanpa sengaja melirik ke arah yang ditatap wanita itu, dan dunia kembali terbelah. Di atas kepala wanita tersebut melayang sesosok bayangan hitam dengan leher terpelintir. Rambut panjang menjuntai seperti benang basah, mulutnya terbuka tepat di atas yuban-yuban sang wanita. Seolah sedang menghisap sesuatu yang tak terlihat. Lin Yao terhuyung mundur. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Mata wanita itu membelalak. Kau bisa melihatnya kan? Suara itu para nyaris putus. Orang-orang di sekitar menoleh heran. Sebagian tertawa kecil, mengira wanita itu hanya orang gila pagi hari. Yang lain menghindar, tidak ingin terlibat. Bayangan hitam itu perlahan memutar kepalanya dan menatap Linuo. Linuo berlari. Berita mulai menyebar cepat. Media sosial dipenuhi lemas. Dengarkan aku baik-baik, kata Chin Ruyu sambil menatapnya tajam.
Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram, seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang bus nomor ke-47, tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis, pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu, bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya. Dari arah yang tak bisa ia lihat, ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar, tapi di belakang pantulan itu ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras, halusinasi, gumamnya pelan. Kerang saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar, tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya hatu berputar. Suara logam beradu. Kak PK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu gelap, Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lengget-lengget ambulans yang bergerak cepat. Lampu berdenyut di atas kepalanya. Suara sirine terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan, wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. "Dok, ada anak?" Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh, lalu mengernyit. "Anak apa panjang?" Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum, mulutnya terbuka perlahan, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. "Akhirnya, kau bangun." Suara itu terdengar langsung di kepala Lin Yao. "Kami sudah menunggu monitor." Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis, bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar, tapi ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama, namun tepat di antara kedua alisnya ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan menyentuh dahinya, dan pada detik itu sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit cairan hitam menetes perlahan, membentuk wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh. Saat ia menatap kembali cermin itu, ia melihatnya. Sebuah mata tidak sepenuhnya terbuka, tidak sepenuhnya tertutup. Terletak di dahinya mata,
yang memandang dunia dengan kebencian, rasa lapar, dan kesedihan yang tak terukur mata ketiga. Sejak malam itu, Lingzhou mulai berubah. Linwo mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Seorang perawat yang berjalan tanpa kaki, Posion Yang, berbicara dengan kursi kosong, bayangan hitam yang berkumpul di sudut bangunan lama, dan yang paling mengerikan, mereka semua melihatnya kembali. Dia bisa melihat kita, segelnya retak. Pemilik baru telah bangun. Bisikan itu mengikuti Lin Yao kemanapun ia pergi. Pagi hari, berita lokal menyiarkan kabar aneh. Seorang pria melompat dari gedung perkantoran sambil tertawa, berteriak bahwa mata di langit memanggilnya. Di distrik selatan, satu keluarga ditemukan duduk melingkar, menatap dinding kosong selama 2 hari tanpa makan. Kota masih berfungsi, namun kewarasannya mulai terkikis di atap rumah sakit. Saat matahari terbit dengan cahaya pucat, Lin Yao berdiri sendirian, angin dingin menusuk tulang. Ia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun saat ia membukanya kembali di kejauhan, di antara gedong-gedong tinggi Lingzhou, ia melihat bayangan raksasa berbentuk mata merah yang perlahan membuka dan menutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lin Yao mengerti satu hal. Mata itu tidak seharusnya terbuka. Dan ketika ia terbuka, kota ini tidak akan pernah sama lagi. Pagi di Lingzhou datang tanpa kehangatan. Langit kelabu menggantung rendah, seolah matahari enggan menampakkan diri sepenuhnya. Udara terasa berat, lembab, dan penuh tekanan tak kasat mata. Orang-orang tetap berangkat kerja. Kendaraan tetap memenuhi jalanan. Tokoh-tokoh tetap membuka pintu. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Linyo berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah ragu, jaket tipisnya terasa tidak cukup menahan dingin yang merayap ke tulang. Semalaman, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mata merah itu kembali muncul, menatapnya dari kegelapan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia lihat hanyalah trauma pasca kecelakaan. Namun, kenyataan tidak memberinya kesempatan untuk menyangkal di hal tebus. Seorang wanita parubaya berdiri kaku sambil menatap kosong ke udara. Bibirnya bergerak jerok tanpa suara. Di tangnia, ia menggenggam ponsel yang layarnya sudah retak. Lin Yao tanpa sengaja melirik ke arah yang ditatap wanita itu, dan dunia kembali terbelah. Di atas kepala wanita tersebut melayang sesosok bayangan hitam dengan leher terpelintir. Rambut panjang menjuntai seperti benang basah, mulutnya terbuka tepat di atas yuban-yuban sang wanita. Seolah sedang menghisap sesuatu yang tak terlihat. Lin Yao terhuyung mundur. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Mata wanita itu membelalak. Kau bisa melihatnya kan? Suara itu para nyaris putus. Orang-orang di sekitar menoleh heran. Sebagian tertawa kecil, mengira wanita itu hanya orang gila pagi hari. Yang lain menghindar, tidak ingin terlibat. Bayangan hitam itu perlahan memutar kepalanya dan menatap Linwo. Linwo berlari. Berita mulai menyebar cepat. Media sosial dipenuhi lemas. Dengarkan aku baik-baik, kata Chin Ruyu sambil menatapnya tajam.
Hujan turun tanpa jeda sejak sore, membasahi kota Linzhou dengan gerimis dingin yang membuat lampu jalan tampak buram, seperti bayangan mimpi. Malam itu, kota berjalan seperti biasa. Mobil melintas, lampu toko menyala. Orang-orang pulang dengan pikiran masing-masing tanpa satun menyadari bahwa sesuatu sedang retak di balik realitas yang mereka kenal. Lin Yao duduk di kursi paling belakang bus nomor ke-47, tas kerja diletakkan di pangkuannya. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia baru saja menyelesaikan shift malam di Rumah Sakit Umum Linzhou, tempat ia bekerja sebagai petugas arsip medis, pekerjaan sunyi, tanpa sorotan, tanpa masa depan yang jelas. Usianya 26 tahun, hidupnya datar, tidak buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar baik. Bus melaju melewati terowongan tua di distrik barat kota. Lampu di dalam bus berkedip sekali dua kali. Beberapa penumpang mengangkat kepala, lalu kembali menunduk pada ponsel mereka. Lin Yao merasakan sesuatu, bukan suara, bukan getaran, melainkan tatapan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menatapnya. Dari arah yang tak bisa ia lihat, ia mengangkat kepala, memandang kaca jendela. Pantulan wajahnya sendiri tampak samar, tapi di belakang pantulan itu ada bayangan hitam yang tidak bergerak mengikuti bus. Jantung Lin Yao berdegup keras, halusinasi, gumamnya pelan. Kerang saja. Bus tiba-tiba mengerem keras. Jeritan terdengar, tubuh Lin Yao terhempas ke depan. Tasnya hatu berputar. Suara logam beradu. Kak PK. Cahaya putih menyambar pandangannya. Dan setelah itu gelap, Lin Yao tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah lengget-lengget ambulans yang bergerak cepat. Lampu berdenyut di atas kepalanya. Suara sirine terdengar jauh seperti datang dari dunia lain. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di sudut ambulans, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Bajunya basah oleh hujan, wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Anak itu menatap Lin Yao tanpa berkedip. "Dok, ada anak?" Lin Yao berbisik lemah. Para medis di sampingnya menoleh, lalu mengernyit. "Anak apa Panjang?" Jantung Lin Yao terasa tenggelam. Anak itu tersenyum, mulutnya terbuka perlahan, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. "Akhirnya, kau bangun." Suara itu terdengar langsung di kepala Lin Yao. "Kami sudah menunggu monitor." Jantung berbunyi keras. Lin Yao sadar kembali di ruang gawat darurat rumah sakit tempat ia bekerja sendiri. Ironis, bau antiseptik terasa menusuk hidung. Langit-langit putih, tirai hijau pucat. Dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera serius. Tidak ada luka di kepala. Tidak ada trauma otak. Kecelakaan bus disebut sebagai insiden teknis. Namun, Lin Yao tahu ada sesuatu yang salah. Saat malam semakin larut dan bangsal mulai sunyi, ia bangkit dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar, tapi ia memaksakan diri ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, wajah yang sama, mata yang sama, namun tepat di antara kedua alisnya ada rasa panas seperti luka yang baru saja ditutup paksa. Lin Yao mengangkat tangan menyentuh dahinya, dan pada detik itu sesuatu terbuka. Dunia berubah cermin di depannya, retak oleh pantulan bayangan yang bukan miliknya. Dinding kamar mandi tampak berlapis, seperti ada ruang lain di baliknya. Dari langit-langit cairan hitam menetes perlahan, membentuk wajah yang berbisik. Lin Yao menjerit dan terjatuh. Saat ia menatap kembali cermin itu, ia melihatnya. Sebuah mata tidak sepenuhnya terbuka, tidak sepenuhnya tertutup. Terletak di dahinya mata.
yang memandang dunia dengan kebencian, rasa lapar, dan kesedihan yang tak terukur mata ketiga. Sejak malam itu, Lingzhou mulai berubah. Linwo mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Seorang perawat yang berjalan tanpa kaki, Posion Yang, berbicara dengan kursi kosong, bayangan hitam yang berkumpul di sudut bangunan lama, dan yang paling mengerikan, mereka semua melihatnya kembali. Dia bisa melihat kita, segelnya retak. Pemilik baru telah bangun. Bisikan itu mengikuti Lin Yao kemanapun ia pergi. Pagi hari, berita lokal menyiarkan kabar aneh. Seorang pria melompat dari gedung perkantoran sambil tertawa, berteriak bahwa mata di langit memanggilnya. Di distrik selatan, satu keluarga ditemukan duduk melingkar, menatap dinding kosong selama 2 hari tanpa makan. Kota masih berfungsi, namun kewarasannya mulai terkikis di atap rumah sakit. Saat matahari terbit dengan cahaya pucat, Lin Yao berdiri sendirian, angin dingin menusuk tulang. Ia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun saat ia membukanya kembali di kejauhan, di antara gedong-gedong tinggi Lingzhou, ia melihat bayangan raksasa berbentuk mata merah yang perlahan membuka dan menutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lin Yao mengerti satu hal. Mata itu tidak seharusnya terbuka. Dan ketika ia terbuka, kota ini tidak akan pernah sama lagi. Pagi di Lingzhou datang tanpa kehangatan. Langit kelabu menggantung rendah, seolah matahari enggan menampakkan diri sepenuhnya. Udara terasa berat, lembab, dan penuh tekanan tak kasat mata. Orang-orang tetap berangkat kerja. Kendaraan tetap memenuhi jalanan. Tokoh-tokoh tetap membuka pintu. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Linyo berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah ragu, jaket tipisnya terasa tidak cukup menahan dingin yang merayap ke tulang. Semalaman, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mata merah itu kembali muncul, menatapnya dari kegelapan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia lihat hanyalah trauma pasca kecelakaan. Namun, kenyataan tidak memberinya kesempatan untuk menyangkal di hal tebus. Seorang wanita parubaya berdiri kaku sambil menatap kosong ke udara. Bibirnya bergerak jerok tanpa suara. Di tangnya, ia menggenggam ponsel yang layarnya sudah retak. Lin Yao tanpa sengaja melirik ke arah yang ditatap wanita itu, dan dunia kembali terbelah. Di atas kepala wanita tersebut melayang sesosok bayangan hitam dengan leher terpelintir. Rambut panjang menjuntai seperti benang basah, mulutnya terbuka tepat di atas yuban-yuban sang wanita. Seolah sedang menghisap sesuatu yang tak terlihat. Lin Yao terhuyung mundur. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Mata wanita itu membelalak. Kau bisa melihatnya kan? Suara itu para nyaris putus. Orang-orang di sekitar menoleh heran. Sebagian tertawa kecil, mengira wanita itu hanya orang gila pagi hari. Yang lain menghindar, tidak ingin terlibat. Bayangan hitam itu perlahan memutar kepalanya dan menatap Linwo. Linwo berlari. Berita mulai menyebar cepat. Media sosial dipenuhi lemas. Dengarkan aku baik-baik, kata Chin Ruyu sambil menatapnya tajam.